Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Miss Elis dalam ibadah online kita kali ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya harap semuanya masih baik, sukacita, yes. Nah, Miss mau kasih semangat juga untuk adik-adik yang sedang bersekolah. Meskipun masih belajar online, adik-adik harus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah adik-adik. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mendengarkan satu pujian dari teman kita dari sektor Semencirim. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan pada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Berkatilah kami semua ya Tuhan di rumah kami masing-masing, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang buka Alkitab kamu dari Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Sekali lagi, Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Seperti biasa, nanti setelah ibadah ini selesai, adik-adik boleh membaca isi firman Tuhan yang tadi ya adik-adik. Nah, sekarang mari dengarkan Miss Elis menyampaikan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah Ishak menikahi Ribkah, atau Ishak bertemu dengan Ribkah. Nah, siapakah si Ishak itu adik-adik? Ini dia ya. Siapakah si Ishak ini? Ayo. Ishak adalah anaknya Bapak Abraham adik-adik. Nah, si Ishak sekarang dia sudah dewasa. Dan Bapak Abraham menginginkan si Ishak itu untuk menikah karena Ishak sudah dewasa. Tapi yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang menjadi pasangannya si Ishak ya? Siapa yang menjadi calonnya si Ishak ya? Akhirnya Bapak Abraham memanggil hambanya. "Hei hambaku, sinilah," katanya. Abraham memerintahkan hambanya yang bernama Eliezer. Ngapain? Untuk pergi ke Haran. Kemana adik-adik? Ke Haran. Ngapain? Untuk mencari calon istri untuk Ishak. Nah, kenapa harus ke Haran? Apa rupanya itu Haran?
Haran itu adalah kampung halaman Bapak Abraham. Nah, dia tahu bahwa orang-orang di sana adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, Abraham mau Ishak anaknya itu menikah dengan orang yang cinta kepada Tuhan. Nah, akhirnya hamba Abraham itu pergi adik-adik ya. Pergi ke Haran dan membawa 10 unta yang mengiringi perjalanan mereka. Nah, tibalah si Eliezer itu adik-adik di mana? Di Haran yang seperti Miss bilang tadi. Tapi adik-adik dia merasa bingung. Aku udah sampai. Mana ini calon istrinya si Ishak? Bagaimana caranya aku menemukannya? Aku tidak kenal sama orang-orang yang ada di sini. Akhirnya apa adik-adik? Apa yang dilakukan oleh hamba Abraham itu di tengah-tengah kebingungannya? Dia berlutut, dia sujud dan berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk. Tuhan, kasihlah petunjukmu. Siapa yang akan menjadi calon istri daripada Ishak? Nah, dia meminta petunjuk. Kalau ada yang kasih aku minum dan juga unta-untaku Tuhan, dialah yang akan menjadi pasangan hidup atau calon istri daripada Ishak adik-adik. Nah, tiba-tiba adik-adik datanglah seorang wanita cantik yang bernama Ribka. Pada saat itu dia mau mengambil air di sumur adik-adik. Dan dia bertemu dengan Eliezer tadi, hamba Abraham tadi. Nah, tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Ketika Ribka mengambil air tadi dari sumur dan dia memberikannya kepada hamba Abraham tadi, si Eliezer tadi, dan juga memberi minum unta-untanya. Nah, akhirnya apa adik-adik? Hamba Abraham itu sangat senang, sangat bersuka cita. Karena apa? Tuhan kasih petunjuk kepada Eliezer tadi. Sesuai apa yang dia doakan tadi. Karena dia berdoa dengan yakin, meminta petunjuk kepada Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Dia kembali lagi sujud kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih karena dia sudah bertemu dengan Ribka yang akan menjadi calon istrinya Ishak sesuai petunjuk dan pimpinan Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik dibawalah si Ribka ke Kanaan, bertemu dengan Ishak dan juga Abraham adik-adik. Nah, akhirnya bertemulah si Ribka dan si Ishak. Dan akhirnya adik-adik mereka menikah dan kehidupan mereka bahagia. Nah, apa yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini? Apakah Miss menyuruh adik-adik menikah? Oh, tidak adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Ingat tadi, hambanya Abraham tadi, Bapak Eliezer tadi. Dia merasa bingung kan? Nah, apa yang dia lakukan adik-adik di tengah-tengah kebingungannya? Apakah dia mencari pertolongan sama orang lain? Ataukah dia, ayolah Bapak Abraham kawanilah aku ke Haran. Atau diajaknya Ishak, ayolah Ishak, kan kau yang mau cari pasangan hidup, ayolah kaulah yang pergi. Apakah seperti itu adik? Atau dia pergi ke dukun menanya petunjuk. Pak dukun, tolonglah cariin siapa pasangan hidup untuk anaknya tuanku si Ishak itu. Adakah seperti itu? Apa yang dilakukannya? Dia berdoa, meminta pimpinan
Tuhan. Dan akhirnya dia bertemu tadi dengan Ribka, ya. Nah, Miss yakin, Miss tahu. Sekarang kan kita dalam kondisi COVID-19 ya, dalam kondisi pandemi. Apalagi sekarang PPKM. Nah, semuanya sangat terbatas. Dan sekolah pun masih secara online. Nah, mungkin adik-adik belajar di rumah pakai handphone ya kan, mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru atau dilakukan secara Zoom nih ya kan mengikutinya. Tapi terbatas. Ketika adik-adik tidak tahu pelajaran, adik-adik bingung, ya kan? Mungkin orang tuanya pun juga ada yang tidak tahu tentang pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga adik-adik bingung, aduh kayak mana lah ini ya? Kayak mana lah ini ya? Orang tua juga mungkin bingung, gimana lah ya nasib anakku ini ya? Kalau kayak gini terus belajar di rumah secara daring, kayak mana anakku? Bisakah dia pintar? Bisakah dia nanti dapat juara? Bisakah dia nanti mencapai cita-citanya jadi orang yang sukses, berhasil? Nah, mungkin orang tua kami ada kebingungan. Adik-adik juga di rumah merasa kebingungan. Bagaimana nasib kami ini ya? Gak mana ya? Aku gak tahu tentang pelajaran ini ya. Nah, yang mau Miss tekankan kepada adik-adik, di tengah-tengah kebingungan adik-adik, di tengah-tengah ketidaktahuan adik-adik, mari datang kepada Tuhan, meminta pertolongan dan petunjuk Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti hamba Abraham tadi, Bapak Eliezer. Dia datang berdoa, sujud, dan meminta pimpinan Tuhan. Kalau adik-adik sungguh-sungguh meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan, yakinlah adik-adik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik, bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik. Nah, seperti ini. Tuhan akan memegang tangan adik-adik, Tuhan akan menyertai segala kehidupan adik-adik, memberkati masa depan adik-adik, memberkati segala kerinduan adik-adik. Asalkan tadi yang Miss bilang, kita harus percaya dan meyakini akan penyertaan Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Mari tetap semangat, mari serahkan semuanya kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan. Seperti hambanya Abraham, Bapak Eliezer tadi, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memimpin, sehingga Tuhan menyertai perjalanannya untuk bertemu dengan Ribka. Demikian juga Tuhan akan menyertai adik-adik untuk mencapai cita-cita adik dan masa depan adik-adik semuanya. Baik, demikian firman Tuhan. Kembali lagi buka Alkitabnya dari Mazmur 37 ayat 23. Itu adalah ayat hafalan untuk adik-adik. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Yaitu ayat hafalannya adik-adik. Nah, sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Pujian sambil mengumpulkan persembahan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai gelombang menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Di tempat tinggiku diangkatnya.
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan akan memimpin dan menyertai kehidupan kami, asalkan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, meyakini dan percaya akan pimpinan Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk terus berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan di tengah-tengah kebimbangan kami, di tengah-tengah kebingungan kami, di tengah-tengah kondisi yang saat ini Tuhan lagi sulit ya Bapa di masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya Tuhan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini, supaya Tuhan yang boleh memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga semuanya boleh baik-baik saja, dan kami boleh kembali Tuhan ibadah, bersama-sama tatap muka dengan bertemu dengan teman-teman kami, bahkan kami juga boleh bersekolah seperti biasanya tatap muka, bertemu teman-teman dan Bapak Ibu guru kami. Kami mau serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah kami ini dan doa kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, tetap semangat ya dan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan adik-adik. Shalom.